Pada saat itu yang kami sudah pacaran ini Kato, lalu saya sakit ini di Makassar. Dia di Mamasa, kemudian saya sakit ini di rumah sakit, masuk ke rumah sakit. Dia bela-belakan datang dari Mamasa ke Makassar untuk jenguk dan lihat saya di Makassar kan. Dan itu yang saya lihat tindakannya, yang aksi nyatanya lah. Wah, ini betul-betul peduli ini, betul-betul serius lah. Menikah itu, kalau pengertian menikah kan untuk memperoleh kesejahteraan berumah tangga, dan juga merupakan salah satu sakramen dalam gereja, di mana sakramen hal yang kudus, jadi menjadi pilihan beberapa orang untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Pertama kali saya tahu kabarnya mereka itu, saya sangat senang sekali tentunya, karena kebetulan Pit sama Tika ini itu teman saya di paduan suara. Jadi waktu saya tahu bahwa mereka akhirnya memutuskan untuk menikah, tentu saya sangat mendukung sekali. Apalagi saya lumayan tahu lah kisah perjalanan mereka berdua itu nggak mudah, apalagi dengan jarak, satu di Makassar, satu di Mamasa. Tapi in the end happy ending. Jadi saya sebagai teman, I always support them. Pada saat pertama kali saya tahu kalau mereka berdua memutuskan untuk menikah, itu jujur saya kaget, karena setahu saya di awal tahun 2016 itu memang mereka berdua dekat tapi tidak sempat berpacaran waktu itu. Nah, beberapa bulan kemarin dia tiba-tiba ngomong ke saya bahwa dia akan serius menikah dengan Tika. Jadi saya agak kaget sih sebenarnya, tapi cukup senang juga, cukup bahagia, turut bahagia karena akhirnya mereka berdua bisa dipertemukan kembali. Awalnya sebenarnya aku kira lawak, Kak. Kupikir dia main-main karena secara personal saya sama Pit itu lumayan agak dekat. Masya Pit itu cerita tentang asmaranya juga sebelak-belakan itu. Dia dekat sama siapapun, dia cerita. Pas pisah sama Tika itu dia ada beberapa dekat sama orang. Terus pikiranku, ya sudah, kau harus tentukan nih sama siapa. Tapi akhirnya memang gak jadi. Dan pas terakhir ngomong beberapa bulan yang lalu ya, dia ngomong kayak, Kak, akhirnya kayaknya bakalan sama Tika nih. Dan sudah serius, sudah ketemu orang tuanya Tika. Itu tuh masih agak kurang percaya, karena kayak beneran gak ya anak ini bakalan serius sama anaknya orang. Cuman memang benar-benar dibuktiin, ada fotonya mereka lamaran, itu baru percaya kayak, oke, anak ini benar-benar udah siap untuk tanggung jawab gitu. Tanggung jawab untuk jagain anaknya orang, tanggung jawab untuk kehidupannya selanjutnya gitu, Kak. Rasanya antara, bukan campur aduk lah, kayak kaget, senang, sama bersyukur. Kaget nih karena tiba-tiba setelah sekian lama masih kontak, tiba-tiba Kapit datang ngajak serius. Terus senang sama bersyukurnya itu karena di situ pas masa-masanya saya agak nggak setuju sama ada orang sebelum Kapit situ kayak bilang, Kak berdua semoga nggak sama, dan tiba-tiba Kapit itu muncul. Disitu kayak bersyukur, Kak, karena ternyata belum Kak berdoa tapi dikabulkan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu.
birds would sing on the banks of a narrow stream. Saya, Petrus Canisius Muinda Kahya, memilih engkau, Oktaviani Kartika Sulastri, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Oktaviani Kartika Sulastri, memilih engkau, Petrus Canisius Muinda Kahya, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Ika itu memang baik sekali Kak, sama tangguh memang. Perjuangannya pulang balik Makassar Mamasa, saya juga Makassar Mamasa pulang balik, sama memang dia support system terbaik lah. Dalam kerja, dalam perjuangan hidup pasti dia selalu support, karena di balik pria yang hebat itu pasti ada wanita yang baik di belakangnya. Jadi dari 2015 itu kan pertama kali ketemu di Paduan Suara yang tadi ke Serafim. Di situ tetap-tetapan, ya pokoknya inilah lirik-lirikan lah. Terus sempat dekat beberapa waktu sampai sibuk sama urusan masing-masing ya, sudah tak kontekan lagi. Terus tiba-tiba di tahun 2022 dia kembali hubungi nomorku. Dari situ dia bilang kalau dia sudah tidak mau main-main dan bukan mau cari pacar, tapi cari calon istri. Itu yang dia bilang waktu itu. Now I'm far away. These memories still Orangnya remain. penyayang, penyabar, Far away. baiklah. You stay with Karena kalau dibilang buruk-buruknya dia apa, dia tidak ada, cuman bukan yang mau dijadikan masalah-masalah. Kayak itu tadi, dia orang sabar, dia orang yang penyayang. Mungkin terlalu klise kalau saya bilang mereka berjodoh ya dari Tuhan gitu, terlalu klise mungkin kalau saya jawab begitu. Tapi yang saya lihat persis seperti yang tadi diucapkan pada saat Pit dan Ika mengucapkan janji pernikahan, bahwa mereka betul-betul saling support dan dapat dilihat perjuangannya mereka. Jadi seperti yang dikatakan memang seperti itu. Jadi Pit menjatuhkan pilihannya terhadap Ika itu salah satunya karena memang dia melihat perjuangannya, bagaimana mereka membangun hubungan mereka selama kurang lebih kalau tidak salah hampir lebih 3 tahun. Begitupun sebaliknya gitu, mereka betul-betul sangat support satu sama lain di balik hal-hal yang terjadi. Tapi yang saya lihat bahwa yang saling support itulah perjuangan mereka yang betul-betul nampak kelihatan, dan itulah mungkin yang dilihat satu sama lain, sehingga ya akhirnya hari ini terjadi hari yang menyenangkan buat mereka. Kan saya kenal lama Pit ya, dia itu agak sedikit menurut saya ya agak childish gitu, jadi sedikit agak kekanak-kanakan begitu. Tapi seiring berjalannya waktu dia semakin dewasa, dan mungkin juga ada pengaruhnya ketika dia bertemu dengan Tika yang cukup dewasa dan cukup bijak dalam mengambil berbagai keputusan. Sementara di sisi lain ini Pit agak sedikit pelin-pelan dan sering sekali meminta pendapat dari orang lain gitu. Jadi ketika bertemu dengan Tika, dia menjadi lebih kayak lebih terarah gitu. Untuk Pit, saya tahu kau sebertanggung jawab apa, saya tahu kau sepemikir apa, saya tahu kau punya plan apa gitu. Walaupun nggak detail ya, tapi saya tahu kau niatnya baik, baik terus. Jadi maksudnya kau selalu memikirkan orang lain dulu dibanding dirimu sendiri. Tetap pertahankan itu. Saya tahu kau bisa jaga Tika, saya tahu kau bisa sayang dia, karena saya tahu apa ya, kita tuh dekat dan
saya tahu caramu sayang sama orang gitu. Untuk Tika, please, saat ini aku minta jagain Pit baik-baik. Aduh mau nangis. Pit itu bisa dibilang asetnya Serafim, cuman please jagain Pit baik-baik. Kadang memang blank anaknya, tapi itu akhirnya dia nemuin Tika, akhirnya dia bisa ketemu orang yang balance sama dia. Jadi harapannya kita jagain Pit baik-baik ya, jagain dan sayangin Pit apapun keadaannya. Pas dia lagi blank atau apapun, please jagain Pit. Jaga komunikasi, karena itu hal kunci dalam hal rumah tangga. Jadi selalu berkomunikasi baik sesama dengan mereka berdua dan terutama menjalin komunikasi dengan Tuhan. Semoga mereka juga bisa sungguh betul-betul menghayati dan menghidupi janji suci perkawinan yang mereka sudah ucapkan tadi. Dan pesan untuk Tika, semoga jadi pribadi yang lebih dewasa lagi, jahilnya dikurang-kurangi, semoga siap jadi ibu untuk Kapit, semoga jadi pria yang boleh melengkapi Tika, menyayangi Tika, juga boleh sabar karena wanita itu adalah pribadi yang rumit. Orang bilang dalam memasuki rumah tangga itu baru ketahuan semua persis kita punya sifat bersama ya. Jadi kita sifat bersama. Jadi terutama mungkin ketika menghadapi Tika, jadi harus sering-sering mungkin komunikasi ya. Kadang kita merasa bahwa ini sudah istri kita, kadang seolah-olah kita tahu semua apa yang ada dalam pikirannya, itu juga seolah-olah kita sudah anggap sudah tahu bahwa oh dia sudah paham. Semoga Oni bisa jadi istri yang baik, yang lebih dewasa lagi, yang semoga sabarnya makin diluaskan, semoga setia sama Kak Kit, semoga selalu bahagia, semoga tidak suka marah-marah. Selamat untuk Tika dan Pit yang hari ini boleh mensyukuri dan menerima sakramen perkawinan. Pesannya bahwa semoga Tika dan Pit langgeng sampai tua, bahkan sampai maut memisahkan, dan semoga dengan keluarga baru yang telah diresmikan dalam Gereja Katolik hari ini, kedua saudara kita ini, Tika dan Pit, boleh saling mencintai satu sama lain, saling menghargai, dan membangun rumah tangga dalam iman kekatolikan yang sejati. Had any of you told me this was a part of the story, I wouldn't have believed it. Jadi keluarga itu menurut saya analogikan jadi dua kata. Yang pertama itu anugerah. Anugerah itu di mana Tuhan kasih kita. Dalam keluarga itu ada orang tua, ada anak-anak, saling menjaga, saling merawat satu sama lain. Yang kedua itu cuma-cuma. Jadi cinta kasih kepada orang tua kepada anak, anak kepada orang tua itu tidak ada unsur paksaan, Kak. Jadi real dari hati ke hati begitu. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur harus kayak begini, ada ancaman Kak, ada dan lain-lain seperti itu, Kak. Jadi real tanpa batas begitu. Painting every sunrise, imagine my hesitation. Keluarga aku itu nanti kalau ya dengan Tika ke depannya berlandaskan dengan doa, Kak, sama berpasrah diri kepada Tuhan, Ji. Ya meskipun rintangan dan halangan sebesar apapun, kalau sama-sama dilalui, pasti setiap masalah ada solusinya, Kak. Tapi kalau kita lalui dengan sama-sama pasti ada jalan keluarnya. Jadi tetap berlandaskan dengan doa. Pesan untuk Tika yang sekarang jadi istrinya Pit, kau sudah memilih Pit sebagai suamimu. Apapun yang kau
alami sama Pit, apapun yang akan terjadi ke depannya, itu harus kau selalu bersama-sama dengan Pit untuk selesaikan dan menjalaninya. Pit, ketika kamu mempunyai masalah dengan Tika nanti dalam sebuah keluarga, tidak harus kamu melontarkan secara langsung. Kamu harus introspeksi diri dulu, apa yang menjadi akar masalahnya, dan apapun, sekecil apapun masalahnya, kamu harus terbuka dengan Tika. Sekalipun seintim apapun masalahnya, kamu harus terbuka dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.